Kita prediksi harga mobil bekas bakal naik di tahun 2026. Emang iya? Sekarang gini, menurut kalian di zaman sekarang part yang paling penting dalam mobil itu apa? Ban, mesin, transmisi, suspensi, semuanya hampir benar. Setengah benar. Tapi ada satu komponen yang mungkin kalian nggak sadar dan punya impact yang gede banget di industri otomotif. Namanya chip semikonduktor. Sebelum kalian marah di komen, kok chip? Chip apaan ya? Chip yang mana ya? Sekarang coba kalian ke mobil kalian, atau kalau kalian lagi di mobil, lihat sekitar kalian. Kalian pikir head unit itu ngeluarin suara lewat sihir? Kalian pikir tombol power window dipencet terus kaca turun itu karena hal gaib? Salah. Di balik fitur-fitur itu, ada sebuah rangkaian elektronik. Dan rangkaian elektronik itu butuh komponen semikonduktor kayak microcontroller, power transistor, diode IC logic kecil, dan lain-lain. Zaman sekarang, mobil modern itu bukan cuma mesin terus ditambah roda. Tapi mobil modern itu mesin, tambah roda, ditambah jaringan komputer. Bahkan mobil yang kelihatannya basic dan kentang sekalipun, tetap punya ECU, tetap punya airbag, tetap punya wiper module, dan lain-lain. Jadi komponen ini nggak cuma pengaruh ke mobil mewah atau EV aja. Part ini bakal pengaruh ke semua jenis mobil. Terus apa hubungannya sama harga mobil? Kalau kalian belakangan ini sering ngerasa inden mobil makin lama, stok varian semakin langka, diskon semakin tipis, itu bisa jadi karena komponen kecil yang kelihatannya murah tapi posisinya sangat-sangat krusial di rantai produksi. Intinya gini, mobil zaman sekarang udah makin canggih. Artinya, modul elektronik makin banyak. Jadi, komponen semikonduktor yang dibutuhin juga otomatis makin banyak. Terus apa yang jadi masalah? Chip semikonduktor itu barang industri yang nggak bisa ditambah stoknya besok pagi. Kapasitas produksi, proses quality, sampai packaging itu butuh waktu. Dan di tahun 2026, stok chip semikonduktor ini bakal lebih langka. Atau bakal ada yang namanya chip shortage. Kalau kalian nanya, lah bukannya chip shortage tahun 2020 itu udah lewat ya? Nah, di sini letak kesalahpahamannya. Di industri chip, kapasitas itu selalu lari ke yang paling menguntungkan, yang paling cuan. Lagi ada boom besar kayak AI, duit dan prioritas pabrik bakal ngejar area yang marginnya lebih tebel. Kayak part-part untuk komputasi AI dan server. Bukan berarti mobil kalian bakal tiba-tiba butuh chip AI, tapi efeknya bisa tetap kerasa. Bayangin gini, pabrik chip itu kayak dapur catering yang lagi kebanjiran order. Begitu ada pesanan VIP yang bayarnya lebih gede, dapurnya otomatis fokus ke situ. Antriannya makin panjang. Nah, chip-chip yang kelihatannya sederhana, yang dipakai massal di mobil, kalau ada gangguan sedikit aja, stoknya gampang banget menipis. Dan kalau ngomongin problem yang paling spesifik buat tahun 2026, ada satu pemantik yang bisa bikin pasar makin panas. Namanya kasus Nexperia. Nah, sebenarnya Nexperia itu apa sih? Nexperia itu perusahaan semikonduktor yang kantornya ada di Belanda. Tapi banyak proses produksinya jalan lewat fasilitas di Cina. Kerjanya bikin chip-chip kecil yang super umum kayak transistor, diode, dan chip-chip logic kecil lainnya. Ini merupakan chip-chip receh yang jadi batu bata sebuah elektronik. Nah, kenapa penting? Karena chip-chip kecil inilah yang dipakai untuk membuat sebuah modul. Kalau aliran chip ini seret, otomatis produksi modul menipis. Kalau produksi modul menipis, otomatis produksi mobil ikut menipis. Masalahnya, pada 4 Oktober 2025, Kementerian Perdagangan Cina ngeluarin pemberitahuan kontrol ekspor yang melarang Nexperia dan subkontraktornya mengekspor komponen tertentu yang sudah jadi. Nah, sekarang ketahuan problemnya. Cina lagi. Kenapa Cina memutuskan untuk nge-ban barang-barang ini? Simpelnya, isu politik. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Belanda intervensi ke Nexperia dengan alasan keamanan nasional. Cina tentunya nggak terima. Lalu pakai kartu paling gampang, tahan ekspor dari pabrik yang ada di wilayah Cina. Bahkan ACEA atau Asosiasi Produsen Otomotif di Eropa bilang shortage ini makin kritis karena yang berdampak adalah simple chips atau chip sederhana. Chip yang dibuat untuk kontrol unit sistem kelistrikan mobil yang dipakai di semua mobil, nggak cuma di mobil high-tech. Dan kalau kalian nggak percaya, faktanya, tanggal 5 Januari 2026, Honda memperpanjang penghentian operasi 3 pabrik mobil di Cina karena shortage semikonduktor yang sedang berlangsung. Sampai sini mungkin banyak dari kalian yang mikir, paling efeknya kecil. Namanya juga part murah. Masa harga mobil naik gara-gara komponen receh? Di sini letak kesalahpahamannya. Ini bukan tentang harga partnya, tapi tentang produksi mobil itu harus 100%. Kalau ada satu modul belum jadi karena satu komponen nggak ada, satu unit mobil bisa ketahan keluar dari produksi.
Pabrik nggak bisa bilang, ya udah kirim aja tanpa power window, atau ya udah tanpa modul AC, atau ya udah 99% aja dulu. Intinya mobil itu harus 100%. Jadi kalau supply komponen ketat, produsen bisa ngurangin output, reschedule produksi, prioritasin varian tertentu, atau bikin mobil hampir jadi. Tapi tentu saja harus tetap menunggu modul. Nah, dampaknya ke pasar, unit bisa lebih terbatas, inden lebih panjang, dan harga transaksi di lapangan bisa makin mahal. Nah, di sini efek dominonya baru kelihatan. Kalau mobil baru jadi nggak pasti, pasar bekas langsung jadi panggung utama. Jadi kenapa kok bisa pengaruh ke harga mobil bekas? Kalau inden mobil baru makin lama, sebagian orang tentu masih butuh mobil. Dan beberapa mungkin butuhnya sekarang. Mungkin buat mudik, buat liburan, dan lain-lain. Nah, karena kondisinya lagi begini, mobil bekas jadi berubah fungsi. Mobil bekas bukan lagi alternatif. Mobil bekas jadi produk yang ready stock. Ingat, kepastian itu mahal. Dan orang yang kepepet waktu akan bayar lebih untuk unit yang bisa dibawa pulang lebih cepat. Yang bikin harga mobil bekas semakin ngawur bukan cuma demand naik, tapi supply unit yang bagus juga semakin ketat. Logikanya simple, kalau mobil baru inden dan mahal, orang-orang otomatis nahan mobil mereka. Mereka nggak bakal buru-buru upgrade. Unit bekas apalagi unit yang kayak baru semakin jarang. Dan penjual juga mikir, kalau mobil ini dijual, terus gantinya apa? Mobil baru masih harus inden dan harganya mahal. Akhirnya banyak penjual yang pasang harga tinggi. Bukan karena serakah atau memanfaatkan keadaan doang, tapi karena cari penggantinya juga nggak gampang. Itulah kenapa harga mobil bekas bisa jadi nggak ngotak di mata orang. Bukan karena mobil bekas tiba-tiba jadi bagus, tapi karena mobil bekas jadi opsi yang paling pasti. Tapi tenang, ini kan baru prediksi. Saran kita sih, buat kalian-kalian yang udah punya mobil, jangan gegabah pengen ganti mobil cuma karena FOMO. Rawat mobil kalian, servis yang bener. Jangan motif aneh-aneh yang bikin reliabilitas turun. Karena di era kepastian mahal, mobil yang sehat itu adalah sebuah aset. Nah, buat kalian-kalian yang lagi cari mobil, mungkin bisa start lebih awal. Fokus ke unit yang jelas. Jangan cuma ngejar termurah, kejar yang paling jelas. Dan ya, kalau mau cari listing dan bandingin unit, bisa di Mobi itu tadi. Intinya, semua ini bukan ramalan kiamat. Ini cuma mekanisme pasar yang bisa kejadian kalau supply baru makin ketat dan ketidakpastian makin tinggi. Kalau kalian setuju, like video ini. Kalau kalian sudah punya mobil dan cuma pengen mantau pasar, subscribe. Kalau kalian nggak setuju, komen di bawah. Menurut kalian, di Indonesia yang bikin harga mobil bekas makin naik itu apa?